Malam. Kami sampaikan bahwa kami adalah salah satu inisiator dari petisi yang sekarang ini angkanya sudah mencapai 25.000 penanda tangan, dan ini diinisiasikan oleh 45 tokoh, mayoritas adalah guru besar. Ada Profesor Sri Edi Suarsono, Profesor Azumardi Azra dan sebagainya, dan kami adalah juga salah satu representasi dari civil society, kaum intelektual, akademisi yang bergerak pada moral intelektual. Dan ini sebagai gambaran singkat Pak Karni, kenapa petisi ini muncul. Jadi secara judul adalah 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota. Jadi ada frame time itu 2 tahun, ke depan ini bukan waktunya untuk memindahkan ibu kota. Ada beberapa alasan dan saya kira alasannya bisa dibaca di petisi, tapi poin alasan utama adalah 3. Yang pertama adalah Indonesia saat ini sedang memasuki pandemi. Bahkan Perpu nomor 1 sejak tahun 2020 itu menggambarkan kegentingan akibat dari pandemi ini. Dan Perpu ini belum dicabut. Jadi kegentingan karena pandemi ini ada dan itu diakui oleh negara. Dan saya kira di lapangan masyarakat juga merasakan bahwa varian baru Omikron hadir di tengah-tengah kita dan sekarang naik lagi PPKM-nya level 3. Dan saya kira ini lebih baik diprioritaskan persoalan anggaran negara ini untuk penanganan pandemi dibandingkan memindahkan ibu kota. Alasan yang kedua adalah bahwa memindahkan ibu kota ini adalah satu hal yang sangat harusnya ditempuh dengan jalur demokrasi yang baik. Tapi kita lihat hanya sekian jam kalau kita lihat rapat pansusnya dan kemudian diketuk di paripurna, itu menunjukkan kurangnya partisipasi publik. Dan petisi ini menurut kami tepat karena kita tahu bahwa sebelum diketok 18 Januari yang lalu sudah ada wacana, bahkan Presiden mengumumkan 2019 bulan 16 Oktober 2019 itu mengumumkan untuk izin memindahkan ibu kota. Tetapi kemudian menjadi formal itu pada 18 Januari yang lalu, di mana undang-undang IKN ini disepakati di DPR. Dan petisi ini ada yang mengatakan petisi ini terlambat. Oh enggak, petisi ini malah tepat waktu karena kita tidak bisa memutuskan akan pindah atau tidak hanya berdasarkan dugaan atau statement-statement biasa begitu. Dan sudah ada undang-undangnya 18 Januari, maka sekelompok masyarakat ini menyatakan menimbang bahwa tahun 2022 dan 2004 ini adalah bukan waktu untuk memindahkan ibu kota. Nah, alasan yang ketiga adalah kenapa petisi ini penting, ternyata ini menunjukkan adanya sumbatan-sumbatan aspirasi di masyarakat. Dan kita merasa sumbatan ini adalah karena lumpuhnya kelembagaan parlemen dan kesannya mengabaikan aspirasi publik yang harusnya itu diatur, yang harusnya itu dilibatkan partisipasi publik terkait undang-undang ini. Oleh karena itu kami tidak heran sebetulnya kenapa petisi ini sangat antusias diikuti oleh masyarakat. Ya, saya pikir kalau kita lihat perbandingan dengan petisi yang mendukung, ada juga petisi yang mendukung IKN ini, itu 2 hari mereka baru mencapai 568 tanda tangan. Kalau kita 10 kali lipat. Jadi waktu 2 hari itu, saat itu kita masuk ke angka 5.000 dan sekarang sudah 5 hari kita mencapai 25.000 lebih, dan saya kira ini akan terus bertambah, menunjukkan bahwa memang mayoritas masyarakat, terutama masyarakat kita bilang masyarakat menengah, karena ini akan menggunakan petisi online, itu tidak setuju adanya pemindahan ibu kota dilakukan dalam waktu dekat. Saya kira itu pengantar dari saya, Bang Karni. Lah, tujuan akhirnya apa dari ini? Apa DPR bersidang lagi untuk membatalkan? Jadi di petisi ini disebutkan kalimat pertamanya adalah Pak Presiden. Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan Presiden bahwa Anda adalah kepala negara, Anda harusnya memiliki sense of crisis, dan juga Anda harusnya menjadi seorang negarawan. Jadi sense of crisisnya masuk karena kita dalam pandemi, dan ekonomi kita juga sebetulnya kalau kita lihat pendapatan negara turun, hutang kita sudah hampir 6.700 triliun, dan pertanyaannya adalah bagaimana membiayai ibu kota ini. Karena Pak Presiden kita anggap negarawan, makanya kita berharap petisi ini menyadarkan Pak Presiden untuk setidaknya menunda dari
pemindahan ibu kota ini. Iya, tapi kalau saya baca tadi keputusan Pergub tadi, peraturan gubernur, ya bikin petisi memang terlambat tahunya. Pergub udah keluar 2020. Nah itulah yang saya kira ini tidak boleh satu keputusan besar, tapi hanya melibatkan segelintir elit orang. Ini kan sama aja pemindahan ibu kota ini seolah-olah bukan kepentingan rakyat keseluruhan, tapi kepentingan segelintir orang, mungkin orang bilangnya oligarki, ekonomi dan politik. Dan ini mencederai prinsip-prinsip demokrasi kita, Pak Karni. Ya, tapi kalau Anda tadi bilang bahwa ini jalan yang Anda tempuh ini bagus, kenapa enggak judicial review? Jadi sesuai dengan tatanan hukum yang ada. Oh iya, kita tim ini sebetulnya berangkat, 45 orang ini berangkat dari niat ingin melakukan judicial review ke MK. Cuma persoalannya Prof. Din Samsudin yang mengkoordinasi kita semua itu menyampaikan bahwa penomorannya belum ada. Jadi sampai hari ini 18 Januari sampai hari ini nomornya belum ada. Maka kami memutuskan karena ini belum ada nomor, maka secara yuridis sebaiknya kita menunggu nomor sebagaimana yang kita disepakati bersama.